Senandung Azalea, episode 30, Pendekatan Barata. Barata mengucapkan terima kasih padaku setelah aku membantunya menjelaskan istilah-istilah IT kepada peserta kelas yang lain. Sepertinya ada penambahan beberapa peserta baru. Barata terlihat semakin sibuk karena asistennya tidak hadir malam ini. Itulah sebabnya ia meminta bantuanku beberapa kali. Sesekali Barata menanggapi gurauan para peserta kelas, tetapi tetap menjaga wibawanya. Setelah kelas selesai, aku tak langsung pulang. Aku berniat ke tenda penjual nasi goreng di ujung jalan kompleks perkantoran ini. Sudah lama aku ingin singgah ke sana karena tempat itu selalu terlihat ramai pengunjung. Bahkan kadang pembelinya sampai mengantri panjang. Sungguh, aku penasaran bagaimana rasa nasi goreng itu sampai orang-orang begitu menyukainya. Putuskan untuk berjalan kaki saja karena jaraknya tidak terlalu jauh. Azalea, seseorang memanggilku ketika aku baru saja berjalan keluar pelataran. Aku menoleh. Barata tersenyum dan berjalan cepat ke arahku. "Kamu mau kemana? Kok jalan kaki?" tanya Barata setelah menjajari langkahku. "Pengen makan nasi goreng di ujung jalan itu. Sepertinya enak, saya lihat ramai terus," ujarku. "Oh, nasi goreng yang di dekat taman itu," sahut Barata. "Memang enak nasi gorengnya. By the way, kamu sendirian saja ke sana?" Aku mengangguk. "Saya temani boleh?" Barata menatapku. "Saya sudah lama nggak makan di sana. Kebetulan saya juga belum makan malam," sambung Barata lagi ketika aku tak menjawab. Aku ingin menolak, tetapi aku merasa tak enak. Akhirnya aku mengiyakan. Lalu kami menuju mobil Barata yang terparkir tak jauh dari pelataran. Sesampainya di tenda nasi goreng itu, pengunjung cukup ramai meski tidak ada antrian. Beruntung kami bisa mendapatkan kursi. Aku pun duduk di salah satu kursi, sedangkan Barata memesan nasi goreng. "Terima kasih kamu tadi telah membantu saya mengajar, Azalea," ucap Barata setelah ia duduk, membuka obrolan sambil menunggu pesanan kami. Aku mengangguk tersenyum. "Sama-sama, Mas Barata tadi sudah beberapa kali mengucapkan terima kasih." Barata tertawa. "Ya, saya benar-benar merasa terbantu. Jujur saja, saya merasa kewalahan. Asisten saya tidak datang dan tadi ada peserta baru." Barata membuka sebotol air mineral yang ada di meja, kemudian meneguknya. Ia meletakkan sebotol air mineral yang lain ke hadapanku. "Sebenarnya kuota kelas sudah cukup, saya tidak mau kelas terlalu penuh. Tapi 3 orang peserta baru itu adalah keluarga kolega saya. Saya tidak enak menolaknya," lanjut Barata. "Sepertinya kelas IT Mas Barata banyak peminatnya," komentarku. Barata tertawa kecil. "Ada rencana menambah hari saat weekend. Tapi hari Sabtu sengaja saya buat untuk hari ganti kalau malam saya tidak bisa mengajar karena lembur di kantor. Kalau hari Minggu adalah waktu saya untuk istirahat," jelasnya. Obrolan kami terhenti ketika nasi goreng pesanan kami datang. Hening sesaat ketika aku dan Barata mulai menikmati makanan kami. Tidak salah, tenda ini didatangi banyak pengunjung. Rasa nasi gorengnya memang enak. Kaya rempah, sedikit mengingatkanku pada nasi goreng buatan ibu dulu. "Azalea, kamu mau jadi asisten saya mengajar?" tanya Barata kemudian. Pertanyaan Barata yang tiba-tiba itu membuatku tak langsung menjawab. Barata berdeham. "Asisten saya hanya tinggal beberapa minggu lagi membantu saya, karena dia akan menikah dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi saya tidak merasa saya mampu, Mas," jawabku. "Kamu mampu, Azalea." Barata menatapku. "Saya kan sering minta bantuan kamu kalau asisten saya tidak datang. To be honest, saya tidak mudah menemukan asisten yang cocok bekerja sama dengan saya, dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat." Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya pikir-pikir dulu ya, Mas Barata." Barata mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Silakan kamu pertimbangkan dulu. But one thing for sure, I really need your help, Azalea." Aku memilih untuk tak menyahut, menunduk menghindari tatapannya. Tak pernah terpikir olehku untuk menjadi asisten Barata. Selain merasa tidak percaya diri untuk menjadi asisten pengajar, aku juga teringat akan Bu Rianti yang waktu itu memintaku untuk berhenti bekerja di Rianti Stationery saat aku akan menikah dengan Aska karena khawatir aku kelelahan. Namun kelas IT Barata ini hanya 2 kali seminggu dan lokasinya tak jauh dari apartemen. Mungkinkah Bu Rianti akan mengizinkan? Entahlah. Melihat botol air mineral di depanku, aku merasa haus dan tersadar sejak tadi belum minum. Aku mencoba membuka tutup kemasan tetapi tak bisa. Coba lagi beberapa kali tetap tak berhasil. Mengherankan, biasanya aku tak pernah kesulitan membuka tutup botol air mineral. Sepertinya merek air mineral ini belum pernah kulihat sebelumnya. "Boleh saya bantu buka?" Barata tersenyum seperti sedang menahan tawa. Sepertinya sejak tadi dia sudah memperhatikan perjuanganku membuka tutup botol.
Akhirnya aku mengangguk dan menyerahkan kemasan air mineral menyebalkan itu padanya. Susah dibuka tutup botolnya ya, seperti hati wanita. Komentar Barata masih mengelum senyum sambil membuka tutup botol itu. Aku mengernyit mendengarnya. Barata menatapku sesaat kemudian tertawa canggung. Maaf ya Azalea, candaan saya memang receh. Barata menyerahkan kembali kemasan air mineral itu padaku. Setelah mengucapkan terima kasih, aku meneguk air mineral itu. Azalea, saya tidak menyangka kamu sudah menikah. Sebelumnya saya kira kamu baru lulus SMA, ternyata kamu sudah 24 tahun. Barata membuka obrolan lagi ketika kami sudah selesai makan dan membayar pesanan. Aku hanya tersenyum tipis menanggapinya. Mas Barata, Mas tidak apa-apa makan di tenda kaki lima seperti ini? Tanyaku kemudian. Memang kenapa? Barata menautkan alisnya lantas tersenyum. Saya sering makan di tenda kaki lima Azalea. Saya justru heran kamu yang orang berada tapi terlihat begitu sederhana. Mungkin Barata berpikiran begitu karena melihat penampilan Aska dan mobilnya saat menjemputku waktu itu. Tentu yang dia maksud berada itu adalah sejak aku menikah, karena sebelumnya ia tahu aku sempat menjadi kasir. Aku menatap hampa ke arah taman. Keluargaku dulu juga berkecukupan, walaupun tidak seberada keluarga Aska tentunya. Saya dulu berasal dari desa di Jawa Barat, ucap Barata setelah meneguk air mineralnya. Sejak SMA, saya sudah merantau ke kota Bandung sampai kuliah. Saat SMA, saya masuk kelas akselerasi. Sewaktu kuliah, saya ambil kerja part-time. Setelah lulus kuliah S2 dan mendapat panggilan kerja, saya pindah dan menetap Jakarta hingga saat ini. Bertahun berkarir di sini, saya bisa menikmati hidup berkecukupan. Justru berlebih untuk ukuran saya yang berasal dari keluarga biasa di desa. Kenang Barata dengan mata menerawang. Perkataan Barata tak kutanggapi apapun, padahal ia sudah menceritakan kisah hidupnya. Aku memang bukan teman ngobrol yang baik. Dalam hati aku mengakui keuletannya. Barata seorang pekerja keras. Ia mempunyai posisi yang baik di kantornya, tetapi ia masih menyempatkan mengajar setelah itu. Kalau kamu asal mana Azalea? Atau memang asli sini? Tanya Barata. Bandung, aku menjawab singkat. Oh, kamu dari Bandung juga. Kamu dan keluarga kamu pindah ke ibu kota. Aku menggeleng. Saya merantau ke sini setelah kedua orang tua saya meninggal. Barata mengangguk-angguk mendengar jawabanku. Maaf Mas Barata, saya mau pulang sekarang. Ucapku sambil melirik penunjuk jam di ponsel, membatalkan Barata yang baru saja membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu lagi. Aku sengaja melakukannya karena tak ingin membuka obrolan lebih lanjut tentang masa lalu. Hanya pada Aska aku menceritakan kisah hidupku. Mungkin ia akan menjadi satu-satunya orang yang mengetahui, meski juga tak sepenuhnya ia tahu. Barata pun mengangguk dan tersenyum. Ia menawarkan untuk mengantarku pulang, tetapi aku menolaknya. Aku segera memesan taksi online dan Barata menemaniku menunggu.